Nah, kita sudah kedatangan reporter kita yang sepertinya sudah berada di rumah beliau, apa dekat-dekat area tempat tinggal beliau. Kita mau ketemu sama reporter Detik Jateng kita yaitu Mas Eko Susanto. Halo. Pagi Mas Eko. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Indi, Eco. Apa kabar Mas Pak? Eko? Apa kabar Indi, Eco? Baik, Pak Eko alhamdulillah. gimana? Mas, bisa dengar suara Ya. kami? Pak Eko bisa Dengar, mendengar? Oh ya udah. Dengar ya. Baik. Dengar. Pak Eko sekarang lagi di mana ini? Ya, selamat pagi Indi, Eco, dan Detikes yang berada di mana saja. Saat ini saya berada di depan rumah Sun Haji, penjual es teh yang viral karena diolok-olok oleh Gus Miftah di Dusun Desari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak. Ini saya persis di rumah Pak Sun Haji. Yang di belakang itu adalah rumah Pak Sun Haji. Pada pagi hari ini rumah terlihat sepi karena sejak semalam Pak Sun Haji beserta istri dan kedua anak dan mertua telah pergi ke Jogja ke pondok pesantren Ora Aji untuk tempatnya Gus Miftah untuk persiapan umroh. Jadi mulai hari ini rumah terlihat sepi, berbeda dengan hari Rabu maupun Kamis. Rabu itu terlihat ramai sekali dan hari Kamis juga masih ramai tapi tidak seramai hari Rabu. Nah, untuk hari ini terlihat sepi. Kemudian di depan sebelum rumah Pak Sun Haji ini kan ada semacam tenda yang jadikan posko. Jadi kalau tamu mau berkunjung diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu di depan. Nah, mulai hari Rabu itu terlihat ramai sekali. Kemudian kemarin juga ramai tapi tidak begitu ramai berbeda dengan hari Rabu. Sedangkan hari ini di depan posko itu juga terlihat sepi sekali. Oke. Oh, jadi memang dari kemarin gak berhenti banyak sekali kunjungan datang ke rumah Pak Sun Haji ini ya, sampai ada buku tamunya gitu. Benar. Kalau boleh tahu Pak Eko, mungkin sebelum kita nanti ngebahas bahwa sekarang Bapak Sun Haji dan beserta keluarga akan berangkat umroh gitu bersama rombongannya Gus Miftah gitu ya. Ini kalau boleh tahu para pengunjung yang datang ke rumahnya itu tuh dalam rangka apa Pak? Apakah mungkin hanya memang bertamu saja atau ada yang sampai memberi santunan? Dan dari mana sebetulnya mereka tahu tempat kediaman dari Bapak Sun Haji ini? Iya. Ya, ini detik sekalian bahwa semenjak video itu viral di media sosial, orang berempati. Mereka rata-rata mengetahui keberadaan rumah Pak Sun Haji itu dari media sosial. Kemudian semenjak itu warga berdatangan ke rumah Pak Sun Haji ke sini untuk berempati. Ada yang memberikan donasi itu ada yang berwujud barang, ada yang berwujud uang. Nah, jenisnya macam-macam. Jadi ada yang donasinya ada yang berwujud uang, ada yang berwujud barang. Dan mereka rata-rata para donasi yang datang itu mengetahui informasi keberadaan Pak Sun Haji itu dari media sosial yang ada. Seperti pada hari Rabu itu ada TikToker Willy Salim juga datang ke rumah Pak Sun Haji itu memberikan donasi uang 100 juta. Kemudian kemarin dari jauh-jauh dari Riau itu TikToker Rian Arifin itu datang sekitar jam 12 lebih 17 menit itu datang ke rumah Pak Sun Haji, bertemu langsung dengan Pak Sun Haji, memberikan donasi dari hamba Allah dan teman-teman di TikTok itu senilai 300 juta. Wow, Masya Allah. Senang sekali mendengarnya. Jadi artinya yang datang juga ini Pak Eko bukan cuma dari sekitaran area tempat tinggalnya aja, bahkan dari luar-luar Pulau Jawa juga datang ya. Betul. Ya, yang datang tidak hanya dari wilayah Magelang, tapi dari Jakarta, dari Malang, dan kota-kota lainnya. Mereka datang untuk memberikan empati kepada Pak Sun Haji dan rata-rata memberikan donasi. Entah itu berwujudnya uang maupun barang. Nah Pak, selain donasi uang, bantuan apa aja yang sudah diterima oleh Bapak Sun Haji nih setelah viral kemarin? Ya, sepengetahuan saya sih ya ada gerobak juga, gerobak untuk berjualan
es teh, kemudian kayak booth untuk jualan es teh, itu juga ada. Ya, ya. Jadi supaya bisa tetap mengembangkan usaha jualan es tehnya dari Pak Sun Haji begitu ya. Pak Eko, Ya. seperti apa respon dari Pak Sun Haji nih terkait banyaknya tamu yang berdatangan Ya. dan juga berbondong-bondong untuk memberikan santunan begitu? Ya, Pak Sun Haji sangat berterima kasih sekali, dan pihak Pak Sun Haji sendiri tidak menyangka bahwa videonya itu viral, kemudian akan diperkenalkan dengan orang-orang yang sayang, dengan orang-orang yang baik kepada dia. Jadi Pak Sun Haji sendiri juga tidak tahu kalau videonya itu bakal viral dan orang-orang yang baik dari manapun juga datang ke rumah Pak Sun Haji. Oke, jadi sangat-sangat tidak diduga begitu ya. Ya. Kemudian juga apa saja nih yang diusulkan nih Pak untuk bisa dibeli gitu akhirnya dari uang tersebut gitu. Karena kan kita lihat sepertinya tadi ada adegan dari para penyumbang seperti itulah ya, donasi langsung kepada Pak Sun Hajinya gitu. Dan apakah uangnya juga memang langsung diterima oleh beliau yang bersangkutan tanpa perantara? Ya, sepengetahuan saya uang diterima langsung oleh Pak Sun Haji, dan kemarin kalau yang dari Rian Arifin itu kebetulan saya pas lagi di lokasi. Jadi ketika itu Pak Sun Haji mengajukan beberapa permintaan uang itu akan digunakan untuk beli spring bed, beli kulkas, beli untuk renovasi rumah, terus beli motor. Nah, akhirnya dari usulan yang disampaikan oleh Pak Sun Haji itu, Rian sebelum pulang ke Riau, dia ingin meninggalkan sesuatu, yaitu dari uang 300 yang diberikan itu membawa berapa, kemudian yang bawa Pak Sun Haji beserta keluarganya, mereka datang ke dealer untuk membeli sepeda motor. Nah, Pak Sun Haji sendiri kemarin berkeinginan untuk membeli motor NMAX. Namun karena warna yang disukai Pak Sun Haji itu warna tertentu, jadi harus inden terlebih dahulu. Baiklah, jadi masih menunggu terlebih dahulu. Rian menyampaikan bahwa sebelum pulang ke Riau, mereka ingin meninggal sesuatu yang sudah terwujud, yaitu mendingan motor, tapi harus inden terlebih dahulu. Begitu Indi. Oke. Tapi Pak, bagaimana respon dari masyarakat di sekitar rumah dari Pak Sun Haji ini? Apakah ada yang terganggu mungkin? Apa justru senang melihat apa yang terjadi sama tetangganya ini? Ya, warga sekitar Pak Sun Haji itu sangat senang sekali. Bahkan warga bergotong royong secara sukarela dari hari Rabu itu mendirikan semacam tenda untuk posko, mengatur alur tamu gitu. Warga bergotong royong gitu, dan warga berterima kasih bahwa itu memang menganggapnya itu bentuk rezeki yang diterima oleh Pak Sun Haji seperti itu. Oke. Pak, tapi kalau Pak Sun Haji beserta keluarga tuh seperti apa sih di mata masyarakat, tetangga-tetangga sekitarnya gitu, dan kalau boleh tahu mungkin sudah berapa lama Bapak Sun Haji ini menjual es teh bakul, Pak? Ya, perlu disampaikan bahwa Pak Sun Haji ini dulunya itu bekerja sebagai buruh potong kayu, namun karena mengalami cedera di tangan sebelah kiri, kemudian dia merasa tidak kuat untuk mengangkat barang yang berat, kemudian dia bilang ke kakaknya ingin berjualan es teh, dan kali pertama berjualan itu menurut kakaknya Pak Wahyudi itu dia nebeng atau ngikut temannya. Nah, kemudian bisa berjualan sendiri, dan lokasi berjualan es teh itu di pengajian, di sholawatan, dan di event-event yang baik. Nah, berjualan es teh itu dilakukan oleh Pak Sun Haji sejak setahun yang lalu. Begitu. Masya Allah, kita bisa melihat ya bahwa Pak Sun Haji ini benar-benar, ya kita selalu ingat juga gitu ya, kalau memang anjurannya adalah siapapun yang bekerja, apapun pekerjaannya selagi halal itu jauh lebih baik daripada mereka yang meminta-minta. Betul sekali. Dan sepertinya memang dari Pak Sun Haji sendiri tidak ada terbesit untuk meminta-minta ya, dari dia menjadi buruh kayu, kemudian ada cedera karena itu juga pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan tenaga ya, benar-benar kerja kasar gitu, tapi nggak menyerah semangatnya, tetap cari akal untuk bisa mencari uang, bahkan nggak ragu-ragu atau mungkin nggak ada gengsi untuk jualan es teh bakul gitu. Benar. Tapi Pak, saya mau tanya nih, apa benar bahwa sekarang ini Pak Sun Haji ini telah diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Banser? Apakah berita ini benar adanya? Ya, perlu saya sampaikan Detikes,
Jadi ketika video itu telah viral, Heeh. kemudian pada hari Rabu pagi, Mhm. Gus Miftah datang ke rumah eh, Pak Sunhaji Mhm. untuk menyampaikan permintaan maaf dan diterima oleh Pak Sunhaji Laji. Dan Pak Sunhaji sendiri pun juga sudah memaafkan, jadi tidak ada permasalahan antara Pak Sunhaji dengan Gus Miftah. Nah kemudian pada Rabu siang sekitar jam 12-an Pak Sunhaji beserta keluarga dan warga setempat melakukan kunjungan balasan di rumahnya Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji. Mhm. Nah di sana di tempatnya Gus Miftah tersebut Pak Sunhaji diangkat sebagai anggota kehormatan Banser. Kemudian diberikan seragam Banser oleh Gus Miftah, dan selain itu sama Gus Miftah diberikan umroh gratis Pak Sunhaji, istrinya, kemudian kedua anaknya dan mertuanya. Oke, Pak, baiklah Pak, ini sekarang berhubung Pak Sunhaji beserta keluarga sedang berlenggang ke Jogja begitu ya. Seperti apa sih Pak rencananya yang akan dilakukan, dan mungkin apakah sudah ada detail keberangkatan untuk kepergian umrohnya itu kapan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya baik, kalau untuk kepastian tanggalnya sampai saat ini kami belum tahu karena ini masih proses ke Jogja itu pengurusan surat-surat, berkas, termasuk mungkin pengurusan paspor ya. Indi Ijo begitu. Dan rencana ke depan dari Pak Sunhaji sendiri, kemarin kami bertemu bahwa dari donasi yang terkumpul itu nantinya akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Usahanya tetap akan berjualan es tehnya, Indi Ijo. Iya baiklah. Oke Pak, kalau gitu mungkin informasi nih sampai kapan kira-kira Pak Sunhaji akan bertolak ke Yogyakarta, dan siapa tahu mungkin masih ada beberapa atau mungkin banyak ya masyarakat Indonesia dari belahan daerah mana-mana gitu Pak mau berkunjung dan mungkin mau memberikan santunan kepada Bapak Sunhaji untuk memberikan modal dan lain-lain tuh, kira-kira udah bisa dilakukan lagi hari apa atau minggu keberapa Pak, ada infonya nggak ya? Ya. Nah ini yang kita belum dapat informasi itu, Indi dan Ejo. Sampai kapan Pak Sunhaji berada di Jogja? Apakah di Jogja itu langsung berangkat umroh atau gimana? Kita belum tahu informasinya itu, Indi Ejo. Oke baik kalau gitu. Mudah-mudahan kabar baik selalu datang menyertai Pak Sunhaji dan juga keluarganya, dan ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya. Dan semoga derajatnya. orang-orang yang juga kemarin juga ikut berempati. Berempati kepada Pak Sunhaji dengan memberikan sejumlah ibaratnya modal usaha gitu ya. Pak bisa dibalas juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rezekinya juga berkali-kali lipat juga. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan juga pelajaran untuk semuanya ya, bagi siapa saja yang merendahkan orang lain dan juga ikut menertawakan. Ini sepertinya memang adalah pelajaran besar yang sama sekali tidak boleh terulang dan sangat dikecam oleh banyak masyarakat. Terima kasih Pak Eko untuk laporannya langsung. Selamat bertugas kembali dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.